Bapak Ibu, kita santai saja ya, kita santai saja, tidak terlalu serius lah ya, supaya nanti penerimaannya menjadi mudah. Baik, dalam kesempatan ini kami diberikan amanah untuk memberikan sedikit sharing ya, kaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima yang ada di pelabuhan penyeberangan. Outline yang akan kami sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian pelayanan, kemudian yang kedua adalah landasan hukum di dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis pelayanan apa saja yang ada di pelabuhan penyeberangan, kemudian yang keempat adalah perangkat pelayanan. Kita membutuhkan apa sih untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kita. Kemudian yang kelima adalah bagaimana profil SDM untuk mewujudkan pelayanan prima itu. Dan yang keenam, apabila pelayanan prima kita laksanakan, maka apa output yang bisa dihasilkan. Dan terakhir, izin kami akan menyampaikan profil Politeknik Transportasi SDP Palembang, di mana kami adalah lembaga pendidikan di bidang lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan yang punya peran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kalau kita bicara pelayanan, mungkin sebuah kata yang mudah untuk diucapkan ya, tetapi apakah semudah untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya? Berdasarkan beberapa pengertian, pelayanan itu dapat diartikan sebagai yang pertama adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Ketika orang lain membutuhkan sesuatu hal dan kemudian kita layani untuk orang lain tersebut mendapatkan kebutuhannya, itu sejatinya kita sedang memberikan pelayanan kepada orang lain tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelayanan itu merupakan aktivitas seseorang, sekelompok orang, atau organisasi, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam hal ini penekanannya adalah bahwa pelayanan itu bisa bersifat individu, bisa bersifat komunal. Sehingga pelayanan itu bisa dilakukan secara individu-individu dan lebih kuatnya lagi apabila dilakukan oleh sekelompok orang bahkan dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Tentu saja adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang dilayaninya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelayanan itu adalah merupakan setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa, kepada pelanggan. Dan melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Sehingga pelayanan ini adalah dalam rangka untuk memuaskan dari pelanggan kita, dari pengguna jasa kita. Bahwa pengguna jasa kita membutuhkan sesuatu hal, layanan, ataupun hal-hal yang lainnya, dan kita sebagai pelayan, karena yang melakukan pelayanan itu adalah pelayan, kita sebagai pelayan mereka, tentu saja menginginkan bahwa apa yang kita berikan kepada mereka, itu mendapat apresiasi karena mereka mendapatkan kepuasan dari layanan yang kita berikan. Itulah pelayanan. Sehingga konsep ini harus menjadi dasar bagi siapa saja orang-orang yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan, terutama untuk pelayanan di pelabuhan penyeberangan. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, apa itu karakteristik dari pelayanan? Karena pelayanan itu adalah sesuatu yang bersifat tidak bisa diraba, tidak bisa ada bentuknya, karena bersifat intangible ya, yang tidak bisa diraba. Tetapi pelayanan ini berbeda sifatnya dengan barang jadi ya. Kalau barang jadi kan ada bentuknya, kita bisa memberikan, bisa dirasakan itu. Tapi kalau
kalau pelayanan ini lebih bersifat yang tidak diraba. Sehingga kepuasan itu muncul dari sisi psikologis dari pengguna jasa. Kemudian pelayanan itu bisa terdiri dari tindakan nyata. Walaupun dia tidak bisa diraba, tetapi butuh tindakan nyata. Karena tindakan nyata itu yang akan dirasakan oleh pengguna jasa. Kita tidak bisa berdiam diri saja, yang artinya kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kita. Dan pengaruh daripada pelayanan ini adalah sifatnya tindakan sosial. Artinya pelayanan ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Satu pelayanan itu bisa pengaruhnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Satu pelayanan penjualan tiket di pelabuhan penyeberangan, satu saja jenis pelayanan, tapi dia bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan itu. Kemudian karakteristik yang lain adalah bahwa pelayanan itu produksi dan konsumsinya tidak bisa dipisahkan secara nyata. Artinya disitulah pelayanan itu diproduksi dan disitulah pelayanan itu langsung dikonsumsi. Berbeda dengan barang jadi. Kalau barang jadi, barangkali saja pabriknya itu akan jauh daripada marketnya. Misalnya saja adalah minuman dalam kemasan itu dibuat atau diproduksi, di packing di Bekasi. Kemudian pelayanan dari minuman berkemasan itu bisa di mana saja, bisa di Aceh. Tetapi kalau pelayanan itu pada saat itu diproduksi dan pada saat itu bisa dikonsumsi. Karena pada umumnya berjalan secara bersamaan. Tetapi ada juga jenis-jenis karakteristik yang pelayanannya diproduksi hari ini kemudian bisa dimanfaatkan. Karena kenapa? Karena sekarang semua sudah di era digital. Di era digital ketika kita membuat pelayanan di medsos misalnya gitu ya, maka dia bisa dinikmati oleh orang lain di tempat dan di waktu yang berbeda. Itulah perkembangan teknologinya. Bapak Ibu semuanya, mari kita telisik satu demi satu kira-kira apa saja landasan hukum dari operasional pelabuhan penyeberangan. Tentu saja kita mengacu kepada undang-undang peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu undang-undang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ini undang-undang yang diacu. Memang sayangnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu belum memiliki undang-undang tersendiri, gitu ya. Masih menginduk kepada undang-undang pelayaran. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Ini adalah salah satu dari turunan undang-undang Omnibus Law yang ditetapkan di tahun yang lalu, gitu ya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 64 tentang kepelabuhanan. Ini yang berisi tentang hierarki dan jenis-jenis pelabuhan. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004. Ini peraturan yang sangat lama sekali. Tentang sudah belasan tahun, gitu ya. Tapi sepertinya teman-teman yang di Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan konsep atau draft mengenai pengganti daripada keputusan ini. Tapi memang sampai dengan saat ini penggantinya belum diundangkan secara resmi. Sehingga kita masih menggunakan peraturan ini sebagai acuan di dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Kemudian yang kelima adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tentang standar pelayanan 39 2006 tentang standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan yang nanti akan diperbarui di peraturan di tahun 2017. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2016 tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan. Di aturan ini ada kewajiban bagi penyelenggara pelabuhan untuk mengumpulkan daftar penumpang dan kendaraan angkutan penyeberangan. Sehingga proses penjualan tiket angkutan penyeberangan baik kepada penumpang dan kendaraan itu tidak hanya sekedar menjual tiket saja, tetapi di dalamnya ada transaksi identifikasi. Jadi penumpang ditanya identitasnya.
dan kendaraan ditanya identitasnya. Ini sangat berguna ketika nanti perusahaan pelayaran harus menyusun manifest kapal terhadap muatan yang diangkut sebelum dia bertolak dari pelabuhan. Kemudian yang ketujuh adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang kewajiban penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket. Jadi aturan ini adalah mewajibkan bagi penumpang yang akan menggunakan angkutan penyeberangan untuk memiliki tiket. Ini penting Bapak Ibu, karena di beberapa peristiwa kecelakaan di angkutan penyeberangan, ternyata ada penumpang-penumpang yang tidak memiliki tiket. Dalam tanda kutip, biasa orang menyebutnya penumpang gelap, walaupun mungkin badannya tidak berbadan gelap gitu ya, tetapi orang menyebutnya penumpang gelap. Kenapa penumpang gelap? Karena dia tidak memiliki tiket. Sehingga akibatnya ketika terjadi kecelakaan, pihak asuransi tidak bisa memberikan dana pertanggungan kepada penumpang tersebut karena dia tidak memiliki bukti perjanjian angkutan dengan tiket tersebut. Dan yang bersangkutan juga tidak ada namanya di dalam manifest kapal. Kemudian yang ke-8 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang sterilisasi pelabuhan. Ini ada kaitannya dengan pemenuhan keamanan di pelabuhan penyeberangan. Yang kita tahu adalah bahwa pelabuhan penyeberangan itu merupakan objek vital transportasi. Sehingga diharapkan keamanan pelabuhan itu terjaga dengan baik. Kalau kita melihat penyelenggaraan bandar udara ya, bandara itu sudah tersterilisasi dengan baik. Kita berharap sebenarnya di pelabuhan penyeberangan juga seperti itu. Ada ruang-ruang, ada zona-zona yang dibatasi dari masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan. Karena orang-orang yang tidak berkepentingan itu berpotensi untuk menjadi gangguan keamanan. Sehingga mereka itu dibatasi untuk tidak bisa memasuki ke seluruh area yang ada di pelabuhan. Ada objek-objek vital yang ada di dalamnya, misalnya itu adalah movable bridge, kemudian ada genset, dan ada fasilitas yang lain, itu harus dilindungi dan tidak setiap orang bisa memasuki area tersebut. Kemudian yang nomor 9 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang pengaturan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Di sini ada aturan-aturan bagaimana proses SOP apabila ada kendaraan yang akan menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Bahwa dia harus melewati portal terlebih dahulu, dia harus ditimbang supaya mengetahui informasi berat kendaraan dan muatannya dan sebagainya. Ini semuanya diatur demi apa? Demi keamanan dan keselamatan dalam proses penyelenggaraan angkutan penyeberangan ini. Kemudian yang ke-10 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Ini adalah peraturan yang terbaru. Dan memang sayangnya untuk penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan belum diundangkan. Ini. Kami menunggu Pak Beta ini, Pak Beta. Kemudian yang ke-11 adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tentang standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan. Jadi yang menggantikan peraturan yang di tahun 2015 tadi ya. Dan ini tadi sudah disampaikan penjelasannya oleh Pak Beta. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tiket angkutan penyeberangan secara elektronik. Di dalam penyelenggaraan tiketing sistem di angkutan penyeberangan, itu diharapkan sudah menggunakan elektronik tiketing system untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Jadi pengguna jasa bertransaksi secara elektronik dan itu juga memudahkan bagi pengguna jasa untuk melakukan transaksi elektronik. Dia tidak harus bisa smartphone-nya seperti itu. Dan ini juga perlu untuk diadaptasikan ya bagi pelabuhan-pelabuhan penyeberangan. Menurut saya juga tidak harus bahwa pelabuhan sekarang masih
sederhana gitu ya, tapi apabila ini bisa dilaksanakan itu lebih baik. Kemudian Keputusan Menteri Perhubungan nomor 313 tahun 2020 tentang pedoman penetapan rencana induk pelabuhan. Bahwa pelabuhan penyeberangan itu harus memiliki rencana induk pelabuhan atau master plan. Saya tidak tahu apakah pelabuhan penyeberangan yang sekarang ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh sudah memiliki ini atau belum. Apabila belum, maka segera susunlah rencana induk pengembangan untuk masa. Di masa yang akan datang pelabuhan ini mau dijadikan sebagai seperti apa? Apa pengembangan yang dibutuhkan, sehingga ini bisa menjadi guidance, bisa menjadi pedoman di dalam nanti penyusunan aktivitas dan pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian nomor 14 adalah Peraturan Dirjen Perhubungan nomor 242 tahun 2010 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas, bahwa di areal daratan dan di areal perairan itu harus ada sebuah manajemen lalu lintas. Kalau di sisi daratan itu ada manajemen lalu lintas orang dan kendaraan. Kalau di sisi perairan itu ada manajemen lalu lintas kapalnya. Semuanya harus di-manage dengan baik supaya tidak kongesti, tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi crossing, sehingga dia bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Termasuk juga untuk alur-alur kapal, bagaimana kapal masuk ke areal kolam pelabuhan, bagaimana kapal keluar dari areal kolam pelabuhan. Ini harus di-manage dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mari kita mengidentifikasi apa sih objek pelayanan yang harus dilayani oleh teman-teman sebagai penyelenggara pelabuhan. Ini penting supaya kita tahu bahwa mereka lah yang menjadi core bisnis kita di dalam menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan. Tentu saja untuk mengidentifikasi siapa objek pelayanannya, saya akan mengambil dari pengertian pelabuhan itu sendiri yang ada di Undang-Undang Nomor 17, bahwa pelabuhan itu adalah tempat, area gitu ya, yang terdiri dari daratan dan garis miring atau perairan. Jadi ini sebuah pengertian yang menjadi dasar bahwa pelabuhan itu, Bapak Ibu semuanya, itu tidak harus memiliki perairan. Kenapa? Karena sekarang ada namanya dry port, pelabuhan daratan. Artinya dia hanya memiliki daratan saja, tetapi dia tidak memiliki perairan. Itu diperbolehkan menurut undang-undang ini. Tetapi umumnya pelabuhan itu terdiri dari daratan dan terdiri dari perairan. Dengan batas-batas tertentu, di mana di dalamnya itu ada kegiatan pemerintahan dan kegiatan kepengusahaan. Apa fungsinya dari pelabuhan? Pelabuhan itu adalah tempat kapal bersandar, tempat naik turun penumpang, dan tempat bongkar muat barang. Fasilitasnya berupa terminal, kemudian tempat berlabuh kapal, dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan di dalamnya juga ada kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda. Sehingga dari pengertian ini, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa objek pelayanan di pelabuhan penyeberangan yang pertama adalah kapal, Bapak Ibu semua. Jadi kapal adalah salah satu objek yang dilayani, karena kapal adalah merupakan salah satu pengguna daripada pelabuhan. Karena pelabuhan berfungsi sebagai tempat sandar kapal. Kemudian yang kedua adalah penumpang. Ini objek pelayanan kita, Bapak Ibu semuanya. Penumpang. Penumpang yang akan menikmati layanan angkutan penyeberangan. Kemudian kendaraan. Karena di angkutan penyeberangan, barang tidak boleh dilepaskan dari kendaraannya, maka barang tersebut harus berada di atas kendaraan, dan kendaraan ini yang dilayani di dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Dan objek yang lain adalah kegiatan penunjang di pelabuhan. Contoh misalnya di pelabuhan ada penyedia BBM gitu ya, biasanya Pertamina. Nah Pertamina juga harus kita layani, kita sediakan tempatnya gitu ya. Kemudian penyedia air bersih, apakah air bersih itu dikelola sendiri oleh pelabuhan atau mungkin bekerjasama dengan pihak lain. Kita harus siapkan tempatnya. Kemudian ada pihak penyewa fasilitas, bahwa di pelabuhan itu ada potensi-potensi pendapatan di luar core bisnisnya. Core bisnisnya adalah menjual pelayanan angkutan, tapi ada
slot-slot fasilitas yang ada di pelabuhan, misalkan ruangan atau lahan-lahan yang ada di pelabuhan, atau mungkin papan-papan yang bisa dipasang papan reklame sebagai sumber pendapatan selain pendapatan dari angkutan penyeberangan tadi. Itu merupakan bagian daripada salah satu objek pelayanan kita dan harus kita siapkan. Kemudian ada pelayanan yang lain adalah perusahaan pelayaran yang mana mereka membutuhkan kantor dan membutuhkan fasilitas yang, dan ini merupakan objek daripada pelayanan kita selain daripada kapal, penumpang, dan kendaraan. Mari kita bedah satu-satu Bapak Ibu semuanya mengenai objek pelayanan tadi. Untuk melayani beberapa objek tadi, apa sih yang harus tugas apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan? Kita akan mulai dari objek pelayanan berupa kapal tadi ya. Kapal akan memasuki pelabuhan, pertama dia harus melewati alur pelayaran. Di alur pelayaran, supaya kapal bisa berlayar pada kondisi yang aman, pada alur pelayarannya, maka dia dibutuhkan sarana bantu navigasi pelayaran. Ada rambu-rambu di dalamnya. Sehingga di sini penyelenggara pelabuhan membutuhkan petugas pemelihara sarana bantu navigasi pelayaran. Sarana bantu navigasi pelayaran itu harus dipelihara Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena dia akan dipengaruhi oleh cuaca di sekitarnya, apalagi di laut ya, akan dipengaruhi oleh teriknya matahari, akan dipengaruhi oleh hujan, ya mungkin badai dan lain sebagainya, mungkin hewan laut gitu ya. Maka ini harus melalui pemeliharaan yang reguler, yang intensif juga gitu ya. Maka dibutuhkan petugas untuk memelihara itu. Apalagi bagi sarana bantu navigasi pelayaran yang membutuhkan daya dukung suplai energi listrik ya. Maka dia ada baterai di situ, maka baterainya harus selalu dicek ya. Walaupun dia menggunakan solar cell atau energi matahari, tapi dia membutuhkan baterai untuk menyimpan energi itu, maka baterai itu harus dicek secara reguler ya. Kemudian setelah melewati alur pelayaran, maka kapal itu akan tiba di kolam pelabuhan. Di kolam pelabuhan juga harus disediakan sarana bantu navigasi pelayaran, ada pemanduan kapal. Pemanduan kapal dalam hal ini ya berbeda dengan pemanduan kapal yang ada di laut gitu ya, yang di laut. Kalau di laut kan ada namanya pilot ya, di mana pilot itu naik ke atas kapal kemudian dia membawa kapal itu menuju ke pelabuhan. Kalau di sini tidak perlu, tapi pemanduan itu dalam hal ini adalah memberikan informasi kepada nahkoda kapal mengenai kapan jadwal kapal tersebut masuk ke kolam pelabuhan. Kapan jadwal kapal itu keluar dari kolam pelabuhan, apakah safety atau tidak. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh petugas yang harus bisa memberikan informasi mengenai kondisi yang ada di perairan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kapal itu bersandar di dermaga. Maka di situ ada pelayanan tambat kapal. Bagaimana kapal harus menambatkan talinya di dermaga supaya dia tidak berubah posisi ya, dan bisa melaksanakan aktivitas bongkar muat dengan selamat. Kemudian di situ dibutuhkan pelayanan pengaturan tinggi movable bridge. Apabila di pelabuhan penyeberangan tersebut tipe dermaganya adalah menggunakan movable bridge. Movable bridge harus disesuaikan dengan ketinggian muka air. Kita tahu bahwa muka air laut itu memiliki karakteristik fluktuasi ya, pasang dan surut, maka dia harus disesuaikan ketinggian movable bridge-nya. Kemudian aktivitas bongkar muat. Aktivitas bongkar muat itu juga harus diawasi. Kemudian setelah selesai muat, maka ada kebutuhan BBM oleh kapal, ada kebutuhan air tawar. Maka di dalam tahapan ini dibutuhkan beberapa petugas untuk melayani fungsi-fungsi pelayanan ini. Yang pertama adalah petugas kepil yang dia bertugas untuk mengikat tali kapal. Kemudian petugas MB
yang dia bertugas untuk menyesuaikan posisi MB terhadap posisi pintu rampa kapal. Kemudian ada petugas bunker yang memastikan bahwa SOP pengisian BBM dan SOP pengisian air bersih itu dilaksanakan dengan baik, dengan safety yang tinggi. Karena kita tahu bahwa BBM adalah barang termasuk di dalam kategori barang berbahaya, sehingga penanganannya pun harus memiliki penanganan yang ekstra. Dan inilah sekilas mengenai apa yang harus dilakukan di dalam memberikan pelayanan terhadap kapal. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, pelayanan kedua adalah pelayanan terhadap objek berupa orang atau penumpang, di mana penumpang ketika hadir ke pelabuhan itu pertama akan melewati pintu gerbang. Di pintu gerbang ini membutuhkan di pintu gerbang ini bisa memberikan beberapa pelayanan. Yang pertama adalah pas masuk pelabuhan. Apabila tiket angkutan itu belum disatukan dengan pas masuk pelabuhan, maka pas masuk pelabuhan itu bisa dijual di pintu gerbang. Dan ini juga berfungsi apabila ada orang-orang yang masuk ke pelabuhan tapi dia tidak menyeberang, ya, tidak mengikuti pelayanan angkutan penyeberangan, maka dia dikenakan pas masuk. Di mana membelinya adalah di sini. Jadi setiap orang yang memasuki pelabuhan maka dia harus membayar pas masuk. Ini salah satu menjadi sumber pendapatan dari operasional pelabuhan. Kemudian di pintu gerbang ini maka dibutuhkan petugas security yang bisa memantau mengenai keamanan dari pengguna jasa yang lalu lalang di pintu gerbang ini. Security ini saat ini bisa tergantikan dengan CCTV, Bapak Ibu semuanya. Tetapi CCTV itu tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan pelayanan, sehingga ada beberapa aspek yang tidak bisa digantikan oleh CCTV, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan. Kemudian di pos ini apabila memberikan pelayanan tentang penjualan pas masuk pelabuhan itu membutuhkan loket. Selanjutnya setelah melewati pintu gerbang, kemudian penumpang akan menuju ke loket penumpang. Di mana di loket penumpang ini ada transaksi penjualan tiket. Transaksi penjualan tiket. Namun hati-hati karena tadi saya sampaikan bahwa ada kewajiban untuk mencatat identitas penumpang. Sehingga yang terjadi transaksi di dalam loket penumpang ini tidak hanya menjual tiket seharga tiket penumpang. Tetapi di dalamnya harus ada kegiatan mengumpulkan identitas penumpang. Ditanya namanya, ditanya umurnya, asalnya. Sehingga ini akan menjadi bahan bagi perusahaan pelayaran untuk menyusun daftar manifest kapal. Disinilah dibutuhkan petugas loket, ya, petugas penjualan tiket yang kalau misalnya loketnya cukup banyak, maka di sini juga dibutuhkan untuk petugas security keamanan, ya, sehingga bisa menjaga apabila ada gangguan keamanan, security ini bisa langsung bertindak. Selanjutnya, setelah melewati loket penumpang, maka penumpang akan masuk ke dalam ruang tunggu. Ketika masuk ruang tunggu, itu ada pengecekan karcis, gitu ya. Sama seperti kalau kita di bandara, siapa yang bisa memasuki ruang tunggu adalah orang yang sudah memiliki karcis, sehingga sterilisasi pelabuhan ini bisa terjaga dengan baik. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruang tunggu. Ada petugas pengecekan, ya. Kemudian di dalamnya ada pengawasan, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap penumpang, ya, yang menunggu di ruang tunggu. Di sini dibutuhkan petugas di ruang tunggu dan dibutuhkan security pula. Selanjutnya, setelah dari ruang tunggu, maka kemudian penumpang akan melalui gangway, baik gangway yang fasilitasnya ada di bawah maupun gangway yang fasilitasnya ada di atas, di bawah koridor, gitu ya. Di sini penumpang berjalan menuju ke dermaga. Itu butuh pengawasan dan pengendalian. Hati-hati apabila
tidak ada separasi antara pergerakan penumpang dan pergerakan kendaraan, itu akan berpotensi terjadi persinggungan antara kendaraan dan penumpang. Kalau kendaraan bersinggungan dengan penumpang, dengan orang, sudah bisa dipastikan bahwa orangnya itu pasti akan kalah. Karena material pembentuknya saja berbeda. Kalau kendaraan kan keras gitu, mau diadu sama manusia, tentu saja manusia. Nah, ini harus diawasi dan dikendalikan. Sehingga arus antara berjalannya penumpang dengan arus berjalannya kendaraan itu bisa diseparasi sedemikian rupa sehingga meminimalisir adanya persinggungan. Dan di sini juga dibutuhkan petugas security untuk mengawasi hal tersebut dan bisa digantikan dengan CCTV. Kemudian penumpang akan sampai di boarding bridge sebelum masuk ke kapal. Boarding bridge ini apabila masih bersatu dengan gangway, bersatu dengan MB, maka penumpang akan melalui MB. Dan di sini juga berpotensi terhadap persinggungan antara penumpang dengan kendaraan, sehingga harus hati-hati. Di sini ada pengecekan karcis untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang gelap, walaupun badannya gelap, badan gelap, tetapi dia wajib memiliki karcis. Maka harus ada pengecekan karcis. Kemudian itu dilakukan oleh seorang petugas yang bernama porter. Porter itu tugasnya itu adalah mengecek apakah penumpang, memastikan penumpang yang masuk ke dalam kapal itu semuanya memiliki karcis, sehingga dia akan memiliki pertanggungan apabila terjadi kecelakaan. Inilah rangkaian atau tahapan-tahapan dari pelayanan terhadap penumpang yang ada di pelabuhan, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pelayanan penumpang. Selanjutnya adalah pelayanan terhadap kendaraan. Sama seperti halnya penumpang tadi, maka kendaraan di awal masuk dia akan melewati pintu gerbang. Di pintu gerbang ini bisa dilakukan penjualan pas masuk pelabuhan bagi kendaraan-kendaraan yang tidak menyeberang. Misalkan kendaraan pengantar penjemput itu ya, maka dia wajib membeli pas masuk pelabuhan. Untuk kendaraan yang menyeberang, itu kan pas masuk pelabuhannya bisa disatukan dengan tiket angkutan. Sehingga sedemikian rupa harus dipisahkan jalurnya antara kendaraan pengantar penjemput dan kendaraan yang akan menyeberang. Karena kendaraan yang akan menyeberang itu tidak membeli pas masuk. Karena pas masuknya sudah disatukan dengan tiket angkutan. Sedangkan kendaraan pengantar penjemput itu harus membeli pas masuk pelabuhan. Kemudian, ya tentu saja di sini seperti di penumpang tadi butuh petugas security dan petugas loket. Itu bisa Selanjutnya tahapan yang harus dilalui oleh kendaraan setelah melewati pintu gerbang tadi, dia harus melalui portal dan jembatan timbang. Jembatan timbang ini adalah alat pengukur berat kendaraan, sedangkan portal itu adalah alat pengukur ketinggian kendaraan. Kenapa kendaraan harus dibatasi ketinggiannya? Bapak Ibu semuanya, ingat bahwa kapal penyeberangan itu memiliki ketinggian ruang muatan yang terbatas, memiliki ketinggian pintu rampa yang terbatas. Sudah dapat dipastikan bahwa apabila kendaraan tingginya melebihi tinggi pintu rampa kapal, maka kendaraan itu tidak akan mungkin bisa memasuki ruang muatan di atas kapal. Untuk mencegah terjadinya itu, maka di pelabuhan harus kita pasang portal untuk mencegah kendaraan yang tingginya melebihi tinggi pintu rampa kapal itu bisa lewat. Artinya bahwa portal ini harus kita pasang yang dimensi tingginya itu sama dengan dimensi pintu rampa kapal. Sehingga ketika dia bisa masuk melewati pintu portal tadi, maka secara otomatis dia pasti sudah bisa memasuki ke dalam ruang muatan kapal. Yang kedua adalah jembatan timbang. Jembatan timbang fungsinya adalah untuk mengetahui berat kendaraan dan muatannya. Untuk apa sih kok kendaraan, ini untuk kendaraan barang ya, kendaraan barang kok perlu ditimbang gitu kan. Fungsi jembatan timbang ini mirip dengan jembatan timbang yang ada di jalan raya Bapak Ibu semuanya, tapi
melebihi daripada fungsi yang ada di jalan raya. Bahwa jembatan timbang itu adalah untuk mendapatkan informasi berat kendaraan dan muatannya, itu dalam rangka untuk menjaga agar jalan lingkungan yang ada di pelabuhan yang akan dilewati oleh kendaraan barang ini itu terjaga dari kerusakan. Maka kita harus tahu berapa sih daya dukung jalan lingkungan yang ada di pelabuhan. Sehingga kita bisa mengetahui batas maksimal berat kendaraan yang diizinkan masuk ke dalam jalan lingkungan pelabuhan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila dermaga itu menggunakan jenis movable bridge, bahwa movable bridge itu ditopang oleh sebuah alat, dia bisa takal, dia bisa hidrolik. Keduanya memiliki kapasitas yang terbatas. Sehingga harus diketahui berapa kapasitas maksimal MB itu untuk bisa menampung kendaraan di atasnya. Itu yang akan membatasi kendaraan yang diizinkan masuk ke dalam pelabuhan. Sehingga jembatan timbang ini fungsi yang pertama adalah fungsi sebagai filter. Filter supaya jalan lingkungan pelabuhan tidak rusak, filter supaya MB-nya tidak ambruk. Karena adanya kendaraan barang yang melewati di atasnya yang melebihi kapasitas. Tetapi ada satu lagi manfaat atau fungsi dari jembatan timbang itu, bahwa informasi berat kendaraan itu akan berguna bagi pengatur muatan yang ada di atas kapal, Bapak Ibu semuanya. Bahwa pengatur muatan posisi kendaraan di atas kapal, mereka akan melakukan stowage plan, melakukan rencana tata letak kendaraan di dalam muatan di dalam dek kapal. Mereka membutuhkan informasi mengenai informasi berat ini. Mana kendaraan yang ditempatkan di depan, mana kendaraan ditempatkan di tengah, dan mana kendaraan yang ditempatkan di belakang. Karena kapal harus berada dalam posisi stabilitasnya ketika akan berlayar ke tempat tujuan. Dan yang kedua, bahwa informasi berat kendaraan ini juga berguna bagi keperluan pengikatan kendaraan di atas kapal. Bahwa jumlah alat pengikatan kendaraan di atas kapal itu dipengaruhi oleh bobot kendaraan. Semakin berat kendaraan, maka jumlah alat pengikat kendaraan di atas kapal itu menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena dia gaya kelembabannya lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang ringan gitu ya. Dan itu harus diketahui informasi beratnya, sehingga petugas lasing yang ada di atas kapal itu harus melihat informasi berat kendaraan itu, kemudian dia baru bisa menentukan berapa tali pengikatnya yang harus dipasang di kendaraan tersebut. Kemudian di jembatan timbang ini juga selain mendapatkan informasi berat, ada mendapatkan informasi golongan kendaraan. Kenapa perlu menentukan golongan kendaraan? Karena golongan kendaraan ini akan berpengaruh terhadap berapa nominal tiket yang harus dibayarkan. Sehingga di sini ada membutuhkan petugas penimbang kendaraan. Selanjutnya, setelah melewati jembatan timbang, maka kendaraan akan memasuki tol gate. Di tol gate ini akan berlangsung transaksi penjualan tiket sesuai dengan golongannya. Maka seorang petugas tol gate itu harus mampu menentukan berapa tingkat golongan kendaraan tersebut. Maka dia harus hafal. Kalau dia panjangnya misalnya 5 meter, panjangnya 7 meter, panjangnya 19 meter, panjangnya 12 meter, maka dia berapa golongannya. Nah ini penting, supaya tidak ada kesalahan di dalam penentuan golongan kendaraan. Adanya kesalahan di dalam penentuan golongan kendaraan, maka akan berdampak kepada kesalahan di dalam nominal tiket yang akan dijualnya. Kemudian setelah itu masuk ke lapangan siap muat kendaraan tersebut. Di sini ada butuh pengaturan, ada butuh pengawasan, dan dibutuhkan juga petugas di sini. Ada petugas parkir dan petugas security. Manajemennya diatur apakah jalur-jalur di lapangan parkir itu disesuaikan atau dipisahkan antara golongan yang satu dengan golongan lain, atau dipisahkan antara kendaraan penumpang dan kendaraan barang.
Silakan diatur sedemikian rupa. Intinya tidak ada potensi akan terjadi kongesti atau terjadi kecelakaan di dalam. Kemudian setelah kapal siap, maka kendaraan akan masuk ke trestle, jalan untuk menuju ke dermaga ya. Di sini ada pengecekan tiket kendaraan, ada petugas porter yang melaksanakan itu untuk memastikan bahwa kendaraan itu memiliki tiket sebelum memasuki kapal. Dan terakhir dia melalui MB ya. Di sini ada petugas MB yang harus bisa mengatur tinggi rendahnya MB supaya apa? Supaya sudut yang dibentuk oleh MB dengan pintu rampa kapal itu sudut 180 derajat. Tidak sudut yang lancip, karena kalau sudutnya lancip maka dia akan berpengaruh terhadap naik turunnya kendaraan dan bisa menimbulkan kerusakan pada bagian bawah daripada kendaraan. Di sini ada petugas operator MB. Inilah tahapan-tahapan bagaimana seorang petugas, seorang penyelenggara pelabuhan itu melayani muatan berupa kendaraan yang akan memasuki kapal. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dari sini maka kita bisa melihat apa sih perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan tadi. Saya mengidentifikasi dengan 5M. Yang pertama adalah metode. Di dalam metode ini harus jelas dokumen-dokumen SOP. Tadi ada tahapan-tahapan tentang pelayanan yang diberikan kepada kapal, diberikan kepada penumpang, diberikan kepada kendaraan. Itu ada SOP-nya. Sehingga siapapun yang melaksanakan tugas itu dia akan berpedoman pada SOP yang sama, walaupun orangnya berbeda. Misalnya yang bersangkutan itu dipindahkan ke bagian, maka dia harus mengikuti SOP itu. Yang selanjutnya adalah instruksi kerja. Instruksi kerja ini lebih detail dibandingkan dengan SOP. Mulai dari tahapan-tahapan, apa yang harus dipencet misalkan, apa yang harus dicatat dan sebagainya. Dan mungkin yang bisa menjadi masukan di dalam metode ini adalah ada metode reward and punishment. Bahwa petugas pelabuhan yang berkinerja tinggi, maka dia harus diapresiasi dengan memberikan reward. Mengenai rewardnya mungkin bisa berbagai macam cara gitu ya, berbagai macam metode. Tapi ada reward. Ini untuk membangkitkan semangat bagi para petugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa. Dan jangan lupa ada punishment. Jangan kita biarkan ketika ada petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ya, bahkan bisa menimbulkan pelayanan tidak terjadi dengan sebaik-baiknya. Maka harus ada punishment. Punishment itu tidak harus punishment yang berat ya, dimulai dari yang ringan, kemudian sampai ke yang tingkat berat. Kemudian perangkat yang lain adalah mesin, yaitu peralatan dan perlengkapan. Kita membutuhkan peralatan. Tadi ada namanya jembatan timbang gitu ya, ada namanya toll gate, barrier gate misalnya ada di situ, ada perlengkapan-perlengkapan yang lain, ada CCTV yang dibutuhkan dan perlengkapan jalan misalnya itu ada traffic cone dan lain sebagainya. Nah kita membutuhkan ini, bahkan di administrasi perkantoran juga membutuhkan komputer untuk mengolah data dan lain sebagainya. Ini kita membutuhkan mesin. Yang ketiga adalah kita membutuhkan material berupa alat tulis, ya, BBM, karena ada mesin-mesin yang bisa dijalankan apabila dia ada BBM di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah money, Bapak Ibu semuanya. Bahwa penyelenggaraan pelabuhan ini, penyelenggaraan pelayanan ini harus didukung oleh penganggaran yang cukup. Baik anggaran operasional maupun anggaran pemeliharaan. Kadang-kala memang untuk penyelenggaraan pelabuhan yang kurang adalah anggaran untuk alokasi pemeliharaan, sehingga fasilitas kadang-kala kurang dipelihara dengan baik. Padahal fasilitas itu harus dijaga supaya dia berfungsi sesuai dengan fungsi yang optimal. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, yang tidak kalah penting adalah man. Man itu adalah manusianya, Bapak Ibu semuanya. Bahwa di dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan penyeberangan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman.
Kemudian dari sisi jumlah jangan sampai kurang, dan seorang pimpinan pelabuhan harus bisa menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, the right man on the right place. Disinilah peran SDM, Bapak Ibu semuanya, yang merupakan salah satu dari perangkat untuk bisa mewujudkan pelayanan prima tadi. Jadi ada manusianya. Walaupun metodenya sudah baik, mesinnya sudah lengkap, materialnya juga sudah ada, uangnya sudah dianggarkan, tetapi SDM-nya tidak mampu untuk melaksanakan itu, maka niscaya pelayanan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semuanya saling bersinergi satu sama lain. Kemudian, Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih profil SDM untuk menunjang pelayanan prima? Tadi di sesi pertama narasumber sudah menyampaikan mengenai pelayanan prima seperti apa. Maka dalam hal ini saya ingin melanjutkan bagaimana untuk mewujudkan SDM untuk menunjukkan atau memberikan pelayanan prima. Yang pertama bahwa SDM itu harus memiliki kemampuan atau skill. Kemampuan ini bisa diperoleh dari pengalaman, tetapi pengalaman itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan kemampuan ini bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Bagaimana seorang operator MB mampu mengoperasikan MB, itu harus melalui pendidikan dan pelatihan. Bagaimana operator jembatan timbang untuk bisa mengoperasikan jembatan timbang, itu juga melalui pelatihan. Bagaimana seorang pelayan penjualan tiket untuk memberikan pelayanan yang prima, itu juga butuh pelatihan. Yang selanjutnya yaitu selain skill adalah sikap, attitude. Sikap ini penting Bapak Ibu semuanya, karena sikap ini akan dirasakan dengan terasa sekali oleh pengguna jasa. Bagaimana melayani, senyum sapa gitu ya. Sebagai seorang pelayan tentu saja, maka kita jangan pelit untuk menebar senyum. Karena senyum itu adalah sedekah. Senyummu adalah sedekahmu. Jadi kita senyum kepada pengguna jasa, sebenarnya kita sedang bersedekah kepada mereka gitu kan. Dan senyum itu bisa menggembirakan dari pengguna jasa. Yang tadinya mungkin pengguna jasa berangkat dari rumah memiliki beban permasalahan yang berat, ketika menjumpai Bapak Ibu sapa dengan salam ya, kemudian tersenyum, mungkin saja beban masalahnya bisa berkurang dengan senyum yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah penampilan. Ini penting Bapak Ibu semuanya, penampilan. Kadang kita meremehkan ini. Penampilan itu ada kaitannya dengan pakaian yang kita gunakan, dengan mungkin bau badan yang kita miliki gitu ya, mungkin style rambut barangkali seperti itu gitu ya. Nah itu juga harus kita perbaiki. Sedemikian rupa seorang petugas itu menggunakan pakaian yang rapi dan yang bersih gitu ya. Tidak harus mahal ya pakaian yang rapi dan yang penting rapi bersih. Kemudian wangi. Tetapi wangi ini tidak boleh terlalu wangi juga ya. Kalau terlalu wangi juga bisa tidak membuat nyaman pengguna jasa. Kemudian bagaimana penampilan rambut kita itu kan juga harus di setting semaksimal mungkin supaya kelihatannya tuh baik gitu, kelihatan tuh bagus gitu seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah attention, perhatian. Kita harus memiliki sifat perhatian yang tinggi kepada pengguna jasa. Ketika lihat pengguna jasa ada kesulitan, maka kita pay attention. Kita segera bergerak untuk menanyakan apa yang bisa dibantu dari kesulitan yang mereka dapatkan. Kemudian yang selanjutnya tindakan, action. Ketika lihat sesuatu maka harus segera diaksikan. Jangan dibiarkan itu pelayanan yang tidak baik itu berlangsung lama. Dan yang terakhir adalah responsibilitas, tanggung jawab. Seorang petugas harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dia harus berani bertanggung jawab apabila pelayanannya tidak dijalankan dengan baik. Sehingga dia akan
memunculkan kesadaran untuk selalu meningkatkan pelayanan yang dia dapatkan. Dan dari tanggung jawab ini maka metode reward and punishment itu bisa dilaksanakan. Siapa yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, maka dia bisa mendapatkan punishment. Yang dia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, berprestasi, maka bisa diberikan reward. Ini bisa, kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat ke restoran-restoran fast food gitu ya, itu kita akan melihat sebuah papan yang bergambar orang employee of the month, ya. Itu adalah apresiasi bagi pelayan yang memiliki kinerja tinggi di bulan itu. Nah, tidak ada salahnya Pelabuhan Penyeberangan mengaplikasikan itu. Setiap bulan itu ada foto yang terpampang di kantor gitu ya, di pelayan, bahwa inilah petugas yang berprestasi di bulan ini, employee of the month. Kemudian apabila kita sudah menyampaikan atau memberikan pelayanan prima ini, maka kita para pengguna jasa akan merasakan beberapa aspek, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah aspek keselamatan. Dengan adanya pelayanan yang diberikan sedemikian rupa, maka keselamatan mereka bisa terjaga. Ya, adanya pengaturan yang baik tadi, ya, lalu lintas dan penumpangnya, adanya pemberian fasilitas kesehatan, ya, kemudian fasilitas-fasilitas ini memunculkan sebuah pelayanan yang memberikan rasa selamat bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa aman, karena ada pengamanannya di situ. Karena ada sterilisasi di dalam Pelabuhan Penyeberangan. Mereka merasa aman karena mereka yakin di tempat mereka berada itu tidak ada potensi gangguan-gangguan keamanan. Karena semuanya sudah disterilisasi sesuai dengan area atau zonasi keamanan tersebut. Yang ketiga adalah keteraturan dan handal. Dengan adanya pengaturan pola-pola tadi, maka akan muncul keteraturan dan handal. Handal itu artinya ini ajek tidak berubah. Keteraturan ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, tetapi akan terjadi pada besok, lusa, dan waktu-waktu yang akan datang. Itu namanya handal. Ajek tetap gitu ya. Kemudian pengguna jasa akan merasakan kenyamanan. Oh, ternyata nyaman di ruang tunggu ini ya, ada pelayanannya, ya, ada petugas yang memberikan bantuan apalagi apabila dalam kesulitan. Nah, mereka merasa nyaman. Kemudian aspek yang adalah mudah, bahwa mereka mudah mendapatkan pelayan itu, mudah membeli tiket, mudah menjangkau toilet, mudah menjangkau musola misalnya, mudah menjangkau petugas apabila dia membutuhkan informasi dan lain sebagainya. Ini kemudahan yang harus dimunculkan di dalam output daripada. Dan terakhir adalah kesetaraan. Bagaimana orang-orang yang memiliki keterbatasan, yang memiliki cacat, itu bisa mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang yang normal. Ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu semuanya, bahwa orang-orang yang disabilitas itu juga punya hak untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak hanya harus duduk di rumah, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan perjalanan. Mereka punya hak yang sama dengan orang yang normal, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan angkutan penyeberangan. Maka kita adakan layanan atau fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh orang-orang disabilitas. Bapak Ibu semuanya, 6 aspek ini adalah 6 aspek yang masuk di dalam standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari direktorat. Artinya kalau SDM Pelabuhan Penyeberangan kita sudah melakukan pelayanan tadi dengan baik, dengan prima, maka insya Allah standar pelayanan minimal itu sudah kita bisa lewati. Dan penyelenggaraan pelabuhan, pelayan pelabuhan itu sudah bisa sesuai dengan standarnya. Bahkan jika memungkinkan pelayanannya kita naikkan. Tidak hanya sampai minimal. Lambat laun dari tahun ke tahun kita naikkan dengan berbagai macam program dan improvisasi. Kemudian kami Bapak Ibu semuanya adalah Politeknik Transportasi SDP Palembang, itu adalah lembaga pendidikan yang mendidik untuk meningkatkan kompetensi di bidang ASDP. Saya singkat saja ya.
Ini program-program kami ingin menjelaskan program-program yang ada di kami ya. Kami memiliki program pendidikan dan pelatihan bidang LLSDP dan bidang kepelautan. Ada diklat pembentukan, ada diklat peningkatan kompetensi. Untuk diklat pelautan juga ada pembentukan dan peningkatan dan diklat keterampilan pelaut. Untuk diklat pembentukan, kami memiliki 3 program diploma. Yang pertama ada Diploma 3 Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Ini dulu namanya program Diploma 3 LLSDP. Casingnya saja yang berubah ya, tapi sebenarnya sama. Kemudian Diploma 3 Studi Nautika yang akan menjadi nakoda di atas kapal ya. Kemudian Diploma 3 Teknika yang akan menjadi engineer di atas kapal. Ini semuanya taruna. Model diklatnya ada pola pembibitan ya. Artinya mereka masuk kemudian ikatan dinas. Selesai lulus mereka akan diangkat menjadi CPNS. Ada juga pola mandiri. Pola mandiri ini masuk tidak ikatan dinas. Pak, bagaimana prospek kerjanya? Prospek kerjanya kita bisa bantu untuk salurkan di BUMN dan di swasta-swasta. Karena banyak yang masih membutuhkan Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana dengan diklat peningkatan kompetensi yang mungkin Bapak Ibu butuhkan gitu ya? Kami memiliki diklat-diklat di bidang LSDP. Ini adalah di bidang angkutan sungai dan danau, ada manajemen operasional LSD, ada sertifikasi registrasi kapal, ada pengukuran kapal, ada penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan. Jadi ini diklat yang tadi dibutuhkan bagi personil yang akan menilai pelayanan dan pelabuhan. Sebenarnya tugas penilaian pelayanan pelabuhan itu adalah tugas dari Kementerian Perhubungan, tapi tidak ada salahnya ada petugas di pelabuhan penyeberangan yang mampu menilai sebagai identifikasi awal. Ini kira-kira kalau saya nilai self assessment ya, assessment mandiri ya, kira-kira kurangnya apa? Sehingga ketika nanti diaudit oleh kementerian, maka pelayanan Bapak Ibu sudah siap dan bisa mengikuti standar minimal yang ada. Kemudian ada diklat perencanaan SDP. Kita punya diklat-diklat yang lain ya, mengenai familiarisasi dangerous good ya, barang-barang berbahaya yang dimuat di atas kapal, ada diklat stabilitas kapal loro, ada AMDG lanjutan, ada lasing ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kendaraan angkutan barang ya itu wajib dilasang untuk kondisi-kondisi cuaca tertentu ya. Kemudian manajemen transportasi SDP, ada diklat orientasi pelabuhan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin petugas di sana sama sekali belum mengerti tentang pelabuhan, maka awal kita bisa memberikan diklat orientasi pelabuhan. Kita berikan pengetahuan umum tentang pelabuhan. Kemudian diklat penjenjangan selanjutnya adalah manajemen operasional pelabuhan penyeberangan. Ini bagi operator pelabuhan penyeberangan. Kemudian diklat-diklat yang lain yang kaitannya dengan pelabuhan juga ya. Ada pemeliharaan fasilitas pelabuhan, pengelola pelabuhan Sungai Danau, petugas MB ya, Mobile Bridge juga kita punya diklatnya, kemudian petugas ship traffic control untuk memanage lalu lintas kapal ya di perairan, kita punya diklat-diklat kesabandaran, marine inspector dan lain sebagainya. Bahkan kalau Bapak Ibu punya kapal patroli ya, kita bisa didik awak kapalnya. Dan ini keren Bapak Ibu. Kita punya diklat pramugari kapal penyeberangan. Kalau selama ini kita tahu bahwa pramugari itu hanya ada di pesawat. Ternyata di kapal penyeberangan untuk meningkatkan pelayanan ya, kita bisa memberikan layanan berupa adanya pramugari untuk memberikan induction, safety induction gitu ya. Bagaimana menggunakan jaket keselamatan dan lain sebagainya. Kita punya diklatnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah hospitality on board. Jadi hospitality ini kaitan dengan pelayanan, kaitan dengan attitude, bagaimana melayani pelanggan, bagaimana memberikan respon dan lain sebagainya. Ini kita punya diklatnya. Dan diklat-diklat pelaut yang lain ya, ini bisa ini Bapak Ibu semuanya, diklat-diklat yang kami sampaikan tadi adalah diklat-diklat yang sudah given. Artinya kalau ibaratnya kami toko pakaian, Bapak Ibu masuk ke toko kami itu sudah ada ukurannya. Modelnya sudah ada, udah ukuran S, M, L, XL, super jumbo dan lain sebagainya itu. Tapi selain diklat ini yang kami sajikan di store ya, Bapak Ibu bisa
kerjasama dengan kami untuk tailor made. Jadi tailor made itu diklat yang Bapak Ibu inginkan seperti apa, kemudian kita bentuk, kita tailor, kita jahit. Nah, itu bisa dikerjasamakan. Sehingga apa yang kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya mengenai kompetensi yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pelabuhan bisa kita bantu untuk peningkatan kompetensi SDM-nya. Sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf kalau terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.